Kalian ya, saya akan membacakan berikut ini adalah agenda dari acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah masuk dalam doa pembukaan. Lalu nanti untuk acara yang kedua saya akan meminta sambutan dari Badan Pembina ILSA yaitu Ibu Yulia. Lalu kita juga akan mendengar sambutan dan pengarahan panitia dari Roma selaku Ketua Panitia. Lalu juga akan ada perkenalan dan pengarahan dari penanggung jawab 4 kategori proyek yang nanti kita akan masuk ke dalam breakout rooms. Bagi yang belum mendaftar nanti juga silahkan bisa mengikuti salah satu breakout rooms yang diminati. Siapa tahu nanti setelah ini akan mendaftarkan diri karena untuk pendaftaran masih akan kami buka sampai hari ini ya, malam nanti. Jadi akan ada AI Content, ada AI Academy, ada AI Labs, dan juga ada AI MMS untuk bahasa suku. Lalu setelah itu akan ada pengumuman dan juga penutup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah bekerja keras ya dari balik layar ya, bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini masuk ke dalam acara Unhack ini yang sebenarnya sudah kami persiapkan itu bukan sebentar saja ya, tetapi sudah beberapa waktu yang lalu ya. Pada pagi hari ini saya bertugas sebagai host, lalu akan ada Sandra yang juga merupakan salah satu tim inti dari Unhack 2023 pada hari ini ya, akan berperan sebagai admin pada pagi hari ini. Lalu ada teman-teman saya juga Tere menjadi admin, lalu ada Tian dan juga Yus sebagai teknis. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berjerih payah mempersiapkan juga ya untuk 4 bidang proyek yang akan kita kerjakan nih bareng-bareng selama 1 minggu ya, sudah mempersiapkan, memikirkan bagaimana mengatur dengan baik gitu ya. Ada teman saya Santi dan Nehemia sebagai PJ dari AI Content dan Media. Lalu berikutnya ada teman saya juga Ray dan Nikos yang menjadi PJ di AI Academy. Lalu setelah itu ada juga Jonathan dan Michael yang menjadi penanggung jawab untuk AI Labs, lalu juga ada Winston dan juga Aldo yang penanggung jawab untuk MMS Bahasa Suku. Ya, ini yang bisa saya sebutkan, tetapi ya seluruh staf Sabda sangat-sangat berperan dalam mendukung sehingga acara ini terlaksana dengan baik karena tidak ada satupun yang tidak dapat tugas, semuanya mendapatkan tugas. Bahkan dalam acara Unhack 2023 ini kami semua akan terlibat bergotong royong juga bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan peserta bersama-sama untuk membangun AI Christian Resource Center untuk Indonesia. Jadi kami semua ya semangat ya, dan bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan, dan kami juga akan bekerja bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, acara yang kami selenggarakan untuk Unhack 2023 pada hari ini merupakan salah satu bagian saja dari kegiatan dari Sabda 29 ya, ulang tahun Sabda yang ke-29. Berikut ini adalah kalender kegiatan Yayasan Lembaga Sabda sepanjang 1 bulan, dan ini adalah puncaknya ya, untuk kami sudah menyelenggarakan untuk menyelenggarakan Unhack ini sudah kami persiapkan ya, bahkan sejak pertengahan Oktober. Jadi kami sudah ada juga untuk unboxingnya, lalu hari ini kita pembukaan, lalu nanti akan ada kerja bersama sepanjang 1 minggu, dan penutupannya nanti akan pada tanggal 21 Oktober. Dan selama acara berlangsung, selama Unhack ini berlangsung juga, kita akan ada acara-acara seperti AI Talks akan tetap berjalan, dan juga akan ada beberapa kegiatan. Nah, sebenarnya untuk rangkaian Unhack ini sendiri, kami sudah selenggarakan dan kami sudah persiapkan jauh-jauh hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memberikan dasar dulu, memberikan fondasi dulu ya, kepada masyarakat Kristen Indonesia tentang mengapa sih dan apa sih itu AI dan bagaimana kita bisa menggunakan AI. Jadi sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus ya, kami memulai yang namanya program AI Talks dengan seminar seri AI for God tanda tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tanda tanya. Jadi kami mulai dengan talk show mengapa AI, apa itu AI dan bagaimana AI, dan puji Tuhan mendapatkan ada animo yang sangat baik daripada masyarakat Kristen Indonesia. Sungguh rindu ingin tahu apa sebenarnya AI itu dan bagaimana kita bisa memakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan bersyukur ya, selanjutnya pada bulan September kita sama-sama sudah tidak mengatakan
tidak mengatakan lagi AI forgot tanda tanya, tetapi kita bisa sepakat sekarang ya bahwa AI forgot tanda seru. Setelah kita sudah tahu mengapa AI, apa itu AI dan bagaimana AI bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, sama-sama kita sepakat ternyata AI bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bikin AI Talks dengan seri seminar AI forgot tanda seru. Kita mulai dengan AI dan studi Alkitab sebagai dasar yang sangat utama ya. Lalu AI dan sekolah minggu, dan nanti sepanjang Unhack berlangsung kita akan sama-sama berbicara tentang AI dan gereja. Karena memang untuk inilah kita melaksanakan Unhack 2023 ya, supaya semua ini bisa disumbangkan untuk pekerjaan Tuhan bagi pelayanan gereja di Indonesia terutama. Ya, lalu kami masih akan kami juga bersyukur ya karena sepanjang pada bulan September kami juga sudah mempersiapkan bahkan beberapa peserta yang sedang mengikuti Unhack pada hari ini ya, sampai 1 minggu sebelumnya sudah mendapatkan bekal juga untuk mengikuti workshop AI, bersama-sama mengenal bagaimana kita bisa menggunakan membuat prompt yang baik ya untuk melakukan atau membuat renungan untuk melakukan PA, dan bersama-sama sudah bisa mengikutinya pada tanggal 9 September, 16 dan 23 September yang lalu. Lalu juga lalu juga kami sudah menyelenggarakan AI Forgot Expo. Ya, wow, ini waktu itu yang ikut ada pendaftarnya 500 orang lebih ya. Ada 3 sesi pleno dan 8 kapita selekta. Acara yang kami selenggarakan dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi sampai pukul 5, mendapatkan animo yang cukup besar juga, dan banyak sekali yang merasa terberkati ya dengan topik-topik yang disampaikan, sehingga semakin memperkukuh lagi bahwa yuk mari kita gunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dan hari ini bersama-sama ya kita akan melihat bagaimana kita tidak hanya berbicara, kita tidak hanya berangan-angan, tetapi kita akan sama-sama bekerja bareng. Kita akan sama-sama bergotong royong untuk kita bisa menggunakan AI ini untuk membangun AI Christian Resource Center. Dan hari ini kita akan membukanya bersama-sama dan mengajak semuanya untuk ikut serta, untuk berpartisipasi dalam gotong royong ini untuk kemuliaan Tuhan dan melihat bagaimana AI bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dan sepanjang Unhack berlangsung, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan melaksanakan AI dan gereja pada tanggal 16 Oktober mendatang. Silahkan juga bisa mengikuti, dan nanti para peserta juga kami juga minta untuk sembari berjalan ya, bisa sharing tentang kesan pengalamannya ya, dalam acara Sabda Unboxing. Nanti akan ada rekan-rekan kami yang akan menghubungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, puncak dari acara ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda tentang AI for God itu akan kami selenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan 10 presentasi mini dengan tema besar Building Our Future. Kita akan bersama-sama melihat ya, AI ini adalah masa depan, dan bagaimana dengan AI for God ini kita membangun masa depan, meningkatkan skill kita, membangun segala infrastruktur, cara kerja yang mungkin berubah, kita bangun dari sekarang, dan bersama-sama nanti kita akan melihat puncak ulang tahun Sabda. Kami mengundang semuanya untuk hadir dalam acara ini tanggal 30 Oktober 2023, dan kita mengucap syukur bersama-sama untuk setiap pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan ya, mulai dari AI Talk sampai dengan puncak acaranya tanggal 30 Oktober. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian sedikit penjelasan dari saya ya tentang rangkaian dari AI for God ini ya, yang sudah kami selenggarakan sejak bulan Juli yang lalu. Dan sekarang saya akan menyerahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Yulia Yuniati selaku Badan Pembina dari Yayasan Lembaga Sabda untuk memberikan sambutan dan insight bagi kita semua. Silakan Ibu Yulia. Ya, terima kasih banyak Ibu Evi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di semua tempat yang saat ini sedang mengikuti acara ini, saya sangat senang sekali dan mengucapkan selamat datang. Terutama untuk peserta, memang ada beberapa mungkin yang bukan peserta, tapi tidak apa-apa. Saya juga ingin menyambut Bapak Ibu semuanya. Ya, nama saya Yulia. Saya di sini mewakili pengurus dari Yayasan Lembaga Sabda untuk memberikan sambutan pada acara Unhack AI for God. Ya, saya menyambut semua peserta dengan sangat sukacita. Senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anak Tuhan yang memiliki semangat, memiliki talenta, bakat, dan kreativitas untuk boleh dipakai oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, kami menyelenggarakan ini karena Sabda sadar bahwa Sabda nggak bisa melakukan semua ini sendiri. Kami butuh teman-teman, kami butuh orang-orang yang mau yang sevisi dan semangat gitu ya, untuk mau mengerjakan bersama-sama. Pekerjaan ini terlalu besar untuk dikerjakan sendiri oleh Sabda, karena itu kami sangat senang sekali ingin mengajak seberapapun banyak teman-teman yang mau membangun bersama satu resource center di mana kita bisa menolong semua orang Kristen yang ingin masuk ke dunia yang AI, karena seluruh dunia sekarang sudah digegerkan dengan AI dan seluruh dunia sudah memakai AI, dan mungkin saya nggak ingin gereja tertinggal. Kita tidak ingin orang-orang Kristen tertinggal gitu ya. Kita semuanya juga harus maju bersama-sama, terutama karena AI bisa menolong kita untuk mempercepat, mengakselerasi pekerjaan Tuhan, bahkan mengakselerasi pemberitaan firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi semangat bagi kami. Bukan AI-nya yang membuat kami bersemangat, tetapi tujuan yang kita ingin capai. Dengan AI kita bisa bekerja lebih produktif, kita bisa bekerja lebih efisien, dan kita bisa menjangkau lebih banyak orang bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu saya di sini juga ingin mendorong teman-teman semuanya untuk mau berjejaring, berkolaborasi untuk menggunakan keahlian, talenta, saudara, kemampuan, terutama kemampuan untuk menggunakan AI, teknologi yang paling canggih saat ini, untuk memuliakan Tuhan. Jangan memakai AI hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan dunia, tetapi mari kita pakai teknologi tercanggih, kita persembahkan bagi Tuhan. Karena saya percaya Tuhan berhak memakai alat yang paling canggih, yang paling baik di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Dia. Ya, jadi kami semuanya punya komitmen yang besar. Dengan AI kita ingin memuliakan Tuhan. Kita ingin memakainya bagi pekerjaan Tuhan. Kita ingin memberi dampak yang positif bagi dunia kekristenan, terutama dunia pelayanan. Jadi apakah Anda seorang programmer, atau desainer, atau writer, atau teacher, atau bahkan ibu rumah tangga, atau siapapun Anda, semua dipanggil dan semua memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengerjakan proyek-proyek selama Unhack AI for God ini ya. Dan tapi kita harus ingat fokus kita. Terus menurut saya akan ingatkan teman-teman juga yang di Sabda, fokus kita adalah apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berdasarkan Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan kita hilang direction atau hilang arah. Kita lakukan semua ini bukan karena AI-nya, tapi karena Tuhannya. Ya, jadi sebagai penutup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memakai AI guna menciptakan sesuatu yang akan memberi perbedaan di dunia pelayanan dan memberi kemajuan bagi gereja Tuhan, dan terutama untuk memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita mulai acara Unhack hari ini, dan kita walaupun nanti mungkin resminya nanti malam ya, tapi saya boleh mengajak teman-teman, mari kita mulai bekerja mulai sekarang. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Yulia, dan kiranya menjadi penyemangat Bapak Ibu Saudara sekalian ya untuk mengingat lagi motivasi kita mengikuti Unhack 2023 adalah AI for God. Sepakat dengan Ibu Yulia. Ya, sekarang saya mau menyerahkan selanjutnya kepada Roma selaku Ketua Panitia untuk memberikan pengarahan dan juga sambutan bagi para peserta. Silakan Roma. Ya, terima kasih Bu Evi, Bu Yulia. Jadi saya mewakili dari teman-teman sebagai panitia dalam Unhack 2023 ini menyambut hangat kepada seluruh peserta maupun yang belum mendaftar mungkin untuk tahun ini. Jadi selamat datang dalam acara pembukaan soft opening dari Unhack 2023. Ya, Bapak Ibu Saudara, Unhack ini adalah istilah dari hackathon ya yang kami lakukan setiap tahunnya, tapi ini ala Sabda. Makanya semangat yang kami bangun itu adalah kolaborasi dan bergotong royong, dan itu yang kita tekankan ketika kita mengadakan Unhack dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi harapannya nanti semangat kolaborasi ini juga yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan, dengan motivasi tadi ya, terwujudnya proyek-proyek pekerjaan pelayanan Tuhan yang bisa dipakai oleh orang percaya melalui teknologi AI
yang akan sebagai kendaraan kita selama 1 minggu ke depan. Nah, adapun tema Unhack kita selama tahun ini, atau untuk tahun ini adalah Gotong Royong AI for God, membangun Christian AI Resource Center Indonesia. Jadi kalau tahun lalu, kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengikuti, kami mengambil tema itu suku Bible Sites, kalau masih mengingat, di mana kita juga kolaborasi untuk mengaudit atau inventarisasi 100 lebih suku. Tahun ini fokus kita adalah Gotong Royong AI for God. Jadi kita harapkan dari gotong royong ini yang kita hasilkan nanti akan ada satu pusat atau satu wadah Kristen di mana ada sumber, ada bahan yang bisa dipakai oleh orang percaya di Indonesia ini melalui pusatnya itu tadi, yaitu AI gitu ya. Jadi yang kita harapkan akan ada hasil yang kita kerjakan dalam gotong royong ini. Nah, adapun rangkaian acara yang kita lakukan selama bergotong royong ini nanti selama 1 minggu ke depan, Bapak Ibu Saudara, yang pasti kita akan seminggu bergotong royong. Dan dalam seminggu ini kita harapkan nanti akan ada brainstorming ide, berbagi ilmu pengalaman, ada mungkin semangat ya, itu bekerja sama, ada juga sharing progress, karena setiap hari nanti Bapak Ibu diharapkan juga akan sharing apa progresnya, bagaimana kendalanya, hasilnya, atau mungkin kesulitan atau tantangan yang dihadapi ketika mengerjakan proyek-proyek yang akan dipandu oleh masing-masing PJ. Dan pastinya yang semangat lain yang kita bangun itu dalam seminggu ini harus bersukacita dalam pelayanan ini gitu ya, karena ini adalah untuk Tuhan dan harus kita kembalikan untuk Tuhan. Jadi kita juga kerjakan dengan penuh sukacita, apalagi ada persekutuan, ada komunitas yang nanti diharapkan juga terbangun dalam masing-masing kategori yang mungkin sudah dianggap sebagai keluarga sendiri dalam semangat gotong royong ini. Jadi ini kita akan lakukan dari hari ini sampai minggu depan hari Sabtu, tanggal 21 Oktober. Tujuannya adalah supaya seluruh peserta yang mengikuti gotong royong ini, yang berkolaborasi ini dapat membangun sebuah, ini tadi, Christian AI Resource Center untuk Indonesia, atau Pusat Kristen untuk AI di Indonesia. Dan masing-masing peserta nanti juga akan menyumbangkan kemampuan, menyumbangkan ide atau keahliannya yang dimiliki oleh teman-teman untuk menyelesaikan proyek bersama sebaik mungkin dengan cara agile, dengan cara berbagai cara nanti yang dilakukan, dan juga mungkin akan ada berbagai hal yang akan kita sharingkan bersama selama kita bergotong royong. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk kategori-kategori Unhack dari 2023 ini disusun dalam 4 bidang utama yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu AI content atau media, yang diharapkan akan menghasilkan konten project. Yang kedua adalah AI Academy, yang diharapkan akan menghasilkan micro learning. Yang ketiga AI Labs, yang diharapkan nanti juga akan menghasilkan coding projects. Dan yang terakhir adalah MMS untuk bahasa suku, dan yang diharapkan nanti ada language project. Dan ini yang akan kita kerjakan masing-masing kategori dari Bapak Ibu juga yang sudah memilih salah satu kategori. Jadi diharapkan sangat peduli, sangat jika mengalami kendala, selalu harus aktif untuk menginformasikan kepada kita yang kendalanya, apa tantangannya. Silakan nanti dikomunikasikan dan PJ kita akan menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, untuk kategori yang pertama yang AI content media, peserta nanti akan membuat konten teks dan media, baik dalam bentuk grafis, audio, video, dan juga teks, dengan memanfaatkan apa? AI ini tadi. Nah, skill yang dibutuhkan juga beragam, Bapak Ibu. Ada penulis, penerjemah, desainer, media, desainer atau spesialis, atau konten kreator, dan lain sebagainya. Dan hasil jadinya pun nanti akan sangat beragam. Bukan hanya satu hasil yang kita harapkan, tapi juga dalam beragam hasil ya, seperti mungkin jadi kartu doa suku, atau mungkin traktat baru, atau mungkin cerita sekolah minggu, atau renungan, atau infografik, dan lain sebagainya. Ini nanti yang akan dihasilkan dari AI content media ini. Nanti lebih lanjut, setelah ini kita akan ada breakout rooms yang akan dipandung oleh masing-masing PJ untuk masing-masing kategori. Saya akan jelaskan singkatnya saja. Sedangkan untuk AI yang kedua, kategori yang kedua itu AI Academy, ya sama ya. Ini membuat, peserta akan membuat atau menyusun bahan micro learning untuk menolong orang Kristen belajar atau memanfaatkan penggunaan AI untuk pelayanan, gereja, dan juga misi. Jadi harapannya Bapak Ibu Saudara, karena saat ini mungkin nggak ada ya AI Academy yang bisa jadi satu pusat bagi orang percaya, mungkin bisa mencari bahan terkait pembelajaran. Nah, nanti harapannya di sini ya kita punya satu set tool yang bisa dipakai oleh orang percaya sebagai tempat edukasi dan juga pembelajaran. Pastinya ini semua untuk gereja dan pelayanan.
Jadi bentuknya juga mungkin akan beragam ya, tapi itu terkumpul dalam satu set yang bisa dipakai mulai dari video, pertanyaan reflektif, dan juga mungkin highlight dari masing-masing seperti AI dan gereja, AI dan sekolah minggu itu nanti akan punya satu set yang benar-benar bisa dipakai oleh gereja. Nah, yang ketiga adalah labs. Ya, ini sedikit agak teknis ya, karena ini lebih ke arah coding. Jadi peserta akan membuat bersama proyek-proyek kecil coding terkait teknis dan juga terkait AI. Jadi proyek-proyeknya nanti juga yang dihasilkan bisa berupa bot, atau mungkin bisa berupa apps, aplikasi, prototype, ide-ide yang mungkin sudah dicoba, dan skill yang diperlukan juga paling tidak Bapak Ibu memiliki kemampuan dasar seperti bahasa pemrograman atau juga pernah menggunakan API dan lain sebagainya. Nanti juga akan dijelaskan di breakout rooms untuk kategori ini. Dan yang kategori keempat adalah MMS. Kategori MMS ini adalah peserta akan bersama-sama untuk memproses audio, bahan kekristenan, untuk suku-suku ya, audio suku-suku, atau Alkitab dalam bahasa suku dengan AI atau MMS. Atau mungkin ada yang tahu MMS ini kepanjangannya apa sih? Nanti juga akan dijelaskan oleh PJ kategori di breakout rooms, tapi minimal Bapak Ibu bisa mengetahui salah satu ya bahasa suku. Kalau tadi Ibu Tambunan juga tahu bahasa Batak, nah tergabung dalam MMS ini akan sangat menolong. Ini MMS kepanjangan Massively Multilanguage Speech Model, ya agak sulit ya bahasanya, tapi nanti akan dijelaskan oleh masing-masing PJ. Jadi dari 4 kategori ini Bapak Ibu Saudara, selama kita unhack 1 minggu, diharapkan Bapak Ibu yang belum jadi peserta dan tertarik ingin mengikuti atau ingin membantu dalam salah satunya, silakan Bapak Ibu isi form pendaftaran, karena kita masih akan buka sampai malam nanti. Tetapi Bapak Ibu yang sudah mendaftar otomatis akan dimasukkan ke salah satu kategori yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, adapun pelaksanaan kerja kita selama tahun ini, yang pasti adalah kita akan kerja bareng. Dan seminggu kerja bareng, setiap hari kita akan membuat block time. Iya, sebelum itu kita hari ini akan mulai pembukaan ya, acara pembukaan seperti hari ini. Nanti untuk yang resminya kita akan buka malam nanti jam 7 malam, dan diisi dengan peresmian, dan dilanjutkan nanti setelah saya akan berbicara, kita akan masuk ke breakout rooms masing-masing kategori, dan PJ akan mengarahkan kolaborasi seminggu yang akan kita kerjakan dari tujuan kita ya, baik di kelompok kerja konten, akademi, labs, dan juga MMS. Nah, setelah pembukaan besok jam 9 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bertemu kembali Bapak Ibu sebagai peserta. Akan ada workshop AI dan juga gotong royong, di mana kita nanti lebih detail lagi akan merencanakan proses kerja kita selama gotong royong 1 minggu ke depan. Jadi diharapkan sekali dan mungkin wajib Bapak Ibu harus mengikuti workshop AI besok jam 9 sampai jam 12. Dengan demikian kita nanti bisa brainstorming bareng atau kerja bareng atau bagi-bagi tugas. Saya ingin kerjakan proyek A, B, C, atau mungkin menyumbangkan ide dan lain sebagainya, atau mungkin memilih kelompok tim. Saya sepertinya butuh 1 orang peserta. Nanti detail-detail bagian kategori ini akan kita selenggarakan besok di dalam workshop. Jadi Bapak Ibu harus hadir di workshop besok. Ya, tepatnya besok sekali jam 9 sampai jam 12 malam. Dan setelah itu kita gotong royong selama 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu kita akan membuat block time setiap hari untuk mengerjakan tugas atau proyek yang sudah kita pilih. Tidak menutup kemungkinan hari ini saya kelompok AI konten, tapi beberapa hari lagi saya pengen coba yang MMS seperti apa. Silahkan dikoordinasikan ke PJ, nanti kita bisa pindahkan Bapak Ibu, atau mungkin juga mengerjakan 2 kategori yang sama untuk ya membantu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi tidak hanya mungkin pakem di 1 kelompok kategori saja, tapi mungkin bisa membantu kategori yang lain. Jadi Bapak Ibu diharapkan block time setiap hari terkait proyek yang dipilih, dan gunakan prinsip pola kerja agile harian ya. Ini juga salah satu prinsip yang kami gunakan di Sabda. Dan nanti akan ada teman-teman Sabda juga yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengetahui kendalanya di mana progresnya. Nanti ada juga keaktifan dari Bapak Ibu yang akan dilihat setiap hari. Adapun platform yang akan kita pakai untuk membuat kita lebih cepat koordinasinya, kita akan gunakan ini Bapak Ibu. Ada WA kelompok besar, di mana Bapak Ibu saya pikir sudah bergabung semua. Ada juga WA group untuk masing-masing kategori,
Jadi kelompok besar ini lebih ke umum ya, info-info umum seputar Unhack akan diinfokan di kelompok besar, dan lebih detail untuk masing-masing kelompok konten, Academy Labs dan MMS akan diinfokan di masing-masing kategori. Dan di situ pun nanti setelah ini grup kita buka 2 arah, Bapak Ibu bisa saling mulai koordinasi karena kita sudah buka. Dan yang terakhir adalah Discord. Ini nanti mungkin untuk teman-teman yang peserta yang bergabung sebagai kategori Labs ya. Atau Bapak Ibu yang lain juga ingin coba-coba juga tidak masalah gitu ya. Tapi secara ofisial kita akan buka di WAG kelompok besar dan juga kelompok kerja kita masing-masing. Jadi WAG ini dibuat semua Bapak Ibu untuk mempermudah kita komunikasi dan juga koordinasi untuk seluruh peserta, bahkan panitia dari Sabda, bahkan PJ dari Sabda maupun admin dari Sabda dan seluruh staf Sabda bisa bergabung dan bisa saling koordinasi dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir Bapak Ibu karena grup kita akan bubarkan nanti karena mungkin grupnya sudah penuh mungkin ya. Jadi grup akan kita bubarkan setelah acara Unhack kita berakhir. Jadi jangan khawatir, nggak akan 1 tahun ini grupnya dibuka, tapi akan kita bubarkan dan kita minta Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup AI for God. Dan harapannya juga Bapak Ibu tidak akan memposting hal-hal lain di luar kepentingan dari kegiatan Unhack kita selama 1 minggu ke depan. Dan yang paling diharapkan Bapak Ibu harus komitmen ya, komitmen dan mau mengikuti seluruh acara dari hari ini sampai hari Sabtu, bahkan untuk gotong royongnya. Dan selain itu Bapak Ibu untuk mempermudah lagi selain dari WA Group, kami juga membuka office hour setiap hari, mulai hari Senin nanti kita akan buka office hour jika Bapak Ibu sekiranya dengan suara terbanyak, sepertinya kita butuh pertemuan langsung nih untuk membahas proyek yang sedang kita kerjakan, kendalanya di mana. Untuk pagi kita akan buka mereka office hour-nya jam 11 siang, waktu Indonesia Barat. Untuk malam kita buka jam 8 malam. Jadi dengan suara terbanyak nanti kita akan arahkan Bapak Ibu mungkin untuk bisa menyampaikan kendala-kendalanya dalam office hour mulai hari Senin depan. Nah, nanti di sini PJ-PJ atau mungkin staf dari Sabda atau mungkin panitia bisa melayani Bapak Ibu untuk konsultasi kapanpun untuk WAG-nya, tapi office hour-nya akan kita lakukan pagi dan juga malam. Dan laporan hasil kerja Bapak Ibu Saudara juga akan, saya sudah mengerjakan proyek A nih, di mana saya akan mengirimkan hasil saya, apakah ke WA Group atau ke tempat lain. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan satu landing page sementara untuk Bapak Ibu bisa menaruh hasil kerja Bapak Ibu, nanti juga akan dapat user ID dan password. Ini akan dijelaskan besok ya Bapak Ibu dalam workshop, jadi pastikan Bapak Ibu hadir karena untuk laporan kerja proyek saya setiap hari, kita akan kirimkan di landing page sementara ini. Gitu untuk laporan hasil kerjanya ya. Jadi mungkin clear untuk di bagian ini. Ya, demikian kegiatan kita selama 1 minggu ke depan untuk flow-nya. Harapannya Bapak Ibu juga mulai bisa jelas, dan kalau tidak jelas nanti akan ada tanya jawab lagi. Next, bisa next. Dan penutupan minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan persiapan nanti harapannya selama 1 minggu kita bisa mempresentasikan hasil kita yang sudah kita kerjakan ya. Kita akan bertanggung jawab untuk apa yang sudah kita kerjakan selama 1 minggu. Dan kita juga mungkin akan mengevaluasi hasil, sharing berkat, pelajaran, kesan, kendala, atau mungkin keseruannya, atau ucapan syukur yang didapatkan. Dan juga nanti follow up di hari Sabtu minggu depan jam 3 sore sampai dengan selesainya. Ya, bisa selanjutnya. Jadi kalau dalam bentuk grafis, ini data-data yang saya infokan barusan ya, mulai dari pembukaan flow-nya sampai ke minggu kita gotong royong, besok kita ketemu dalam workshop, minggu depan kita udah mulai bekerja, dan sampai penutupan hari Sabtu minggu depan. Demikian ya Bapak Ibu Saudara. Ya, bonusnya Bapak Ibu, karena itu minggu Unhack, AI dan Gereja hari Senin, Bapak Ibu juga diharapkan bergabung, dan di Kamisnya juga Bapak Ibu diharapkan bergabung karena akan ada sharing dari para peserta untuk kegiatan Unhack yang diselenggarakan ini. Oke, apakah masih ada? Ya, demikian info yang bisa saya sampaikan untuk pengarahan umum. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti sekarang untuk beberapa flow kerja kita seminggu ke depan. Dan sekarang saya buka Bapak Ibu, jika ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin masih kebingungan terkait flow kerja kita ini, silahkan kita buka tanya jawab sebelum kita masuk dalam breakout rooms masing-masing. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya? Bisa langsung bertanya langsung. Halo, saya Andi. Kak Roma, Mbak Roma, aku mau nanya. Aku
pengen ikut. Saya memang masih awam, tapi latar belakang pendidikan aku Bina Nusantara. Nah, saya udah coba-coba, itu masih doable. Tapi saya bermasalah dengan schedule, tanggal 18 saya harus berangkat keluar dari Indonesia dan baru kembali tanggal 30. Nah, itu kan sedangkan komitmennya kan sampai tanggal 20 berapa? Tanggal 21 ya. 21. Nah, apakah saya boleh ikut atau bolehkah saya join sebagai observer dulu untuk belajar? Mungkin ke depannya saya bisa ikut project-project yang akan diadakan berikutnya. Kan pasti kan project ini kan bukan hanya seminggu, tapi akan setahun kan butuh volunteer kan. Bolehkah Iya. saya join sebagai observer dulu selama sampai tanggal 18? Karena saya mesti berangkat ya, keluar dari Indonesia. Nah, nanti setelah ke depannya mungkin saya bisa kontak siapa untuk saya bisa juga terlibat sebagai volunteer gitu, Roma. Thank you. Oke, thank you Pak untuk pertanyaannya. Kalau masih sampai tanggal 18 ya Pak, ini berarti nanti mungkin Pak Andi akan bergabung di Labs ya, kalau nggak salah. Bukan, aku di content production. Oh, di konten malahan. Iya. Oke. Jadi anak buahmu. Iya, Ya. karena aku terakhir paling bisa join di tanggal 17 karena 18 pagi-pagi aku sudah mesti ke airport. Dan overnight flight gitu loh masalahnya. Oke. Jadi nggak apa-apa Pak, nanti mengikuti dulu aja sampai tanggal 18 karena masih ada waktu juga. Jadi silakan mengikuti. Memang kita harapkan seminggu full ya, komitmennya karena memang seminggu full sampai tanggal 21 Oktober. Namun karena memang ada keterangan yang sangat jelas dan memang tidak bisa ditinggalkan, tidak apa-apa Pak Andi juga masih bisa join sampai tanggal 18 gitu. Tapi benar-benar ikut sampai tanggal 18 ya Pak. Semoga. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan? Iya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan atau mungkin masih banyak yang dibingungkan terkait kategorinya ya. Tapi di sini saya melihat ada pertanyaan dari Pak Daniel. Saya kerja full time. Sorry, saya akan buka dulu ya. Saya kerja full time, apakah memungkinkan disarankan ikut project ya? Ini Pak Daniel Fernando masuk di kategori labs ya. Oke, block time-nya bukan jam 9 pagi sampai jam 11 malam gitu ya. Selama itu saya harus mengerjakan proyek. Jadi nanti Pak Andi mungkin seharian kerja, ternyata saya bisanya mulai kerjakan malam gitu. Nanti nggak apa-apa Pak, block time-nya bisa dikerjakan pas malam ketika mungkin Pak Daniel sudah tidak kerja di pagi sampai sore gitu ya Pak. Jadi silakan diatur sebaik mungkin waktunya. Saya pikir yang mengendalikan waktu adalah kita, bukan waktu yang mengendalikan kita ya. Jadi kita bisa mengatur block time kita masing-masing. Saya tidak tahu kesibukan Bapak Ibu, tapi kalau kita memang sudah berkomitmen untuk ikut bersama-sama dalam gotong royong ini, silakan disediakan waktu terbaik untuk tetap bisa melaporkan proyek dan juga bekerja setiap hari gitu, sesuai dengan block time waktu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ada lagi? Ada Ibu Sanur, saya hari Selasa ada pelayanan pagi sampai sore. Ya, bisa bergabung malam, Bu, karena pelayanannya dari pagi sampai sore, jadi block time-nya bisa malam, gitu. Oke, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada lagi, segera kita akan masuk ke breakout rooms, Bapak Ibu Saudara, dan untuk masing-masing proyek nanti akan dijelaskan oleh masing-masing PJ. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk foto bersama dulu, setelah masuk breakout rooms, nanti setelah ini kita akan masuk ke breakout rooms. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa buka videonya untuk kita bisa foto bersama. Oke, kita akan foto bersama. Kita akan foto 3 kali. Silakan dipersiapkan pose yang terbaik. Kita akan foto yang pertama. 3, 2, 1. Sebentar. Oke, yang kedua boleh ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan masuk dalam breakout rooms masing-masing kategori. Sampai bertemu di breakout rooms sekaligus perkenalan oleh masing-masing peserta. Ya, nanti akan dipandu oleh PJ. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara yang belum memilih atau merename, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin masuk ke salah satu breakout room? Bisa silahkan request, nanti akan saya masukkan ke dalam breakout room. Untuk Ibu Mujiarti, oh Pak eh, atas nama Jasin ke konten, oke. Ya, Abigail ke akademi, baik. Untuk Ibu Mujiarti, Ibu Nancy, dan Pak Sujaja, dan Pak Yudi, apakah ingin masuk ke breakout room yang mana? Oh, Yudi ke MMS, baik. Oh, sudah. Untuk Pak Sunjaja, dan Bu Nancy, dan Bu Mujiarti. Pak, saya ke akademi, Pak, tapi nggak bisa masuk. Ya, terima kasih Kak Santi, juga Kak Nemia. Saya Pak Marganda Kristianto Purba, tinggal di Bekasi, bergabung untuk belajar juga nih tentang AI, konten, dan media. Terima Ya. kasih. Oke, Ya. Pak, selamat bergabung, Pak. Semangat, Pak. Ya, Ya, di sini kita juga lihat ada Pak
Pak Thomas ya. Pak Thomas tadi belum kan ya? Ya, silakan Pak Thomas. Pak Thomas, apakah bisa? Ya, audionya bisa dinyalakan dulu, Pak. Oh maaf, iya, iya, iya. Salam Bapak Ibu. Saya Thomas. Saya tinggal di Serpong di Tangerang Selatan. Iya. Ya, selamat bergabung untuk Pak Thomas ya. Ya berikutnya kita ada yang atas nama Jasin, Pak Jasin. Jason, Pak atau Ibu atau Saudara? Ya, Iya, selamat siang. Saya Jasin dari Makassar ya. iya. Selamat bergabung Pak. Iya, terima kasih. Ya. Lalu kita juga lihat di sini ada rekan kita ya. Iya, ada Saudara Yus nih. Halo Saudara Yus, apakah bisa bergabung? Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya, Iya. oke. Kak Yus, selamat bertugas ya. Jadi ini ada nih admin nih, ada Kak admin nih, Lydia Melisa. Bisa memperkenalkan diri langsung mungkin admin kita satu ini. Halo Melisa. Ya, halo. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya, sorry aku nggak bisa buka kamera. Ya, perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Melisa. Saya akan jadi admin untuk membantu jalannya gotong royong selama seminggu ke depan untuk bagian AI dan konten. Begitu? Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya lihat ada Ibu Vera. Ya, silakan Ibu Vera untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya lagi di jalan, maaf. Ya, saya dengan PH di Jakarta. Ya, moga-moga bisa bantu juga. Kebetulan memang berkecimpung juga di IT. Ya, oke Bu Vera, selamat bergabung. Ya, kita akan bekerja bersama ya selama seminggu ke depan. Ya, masih ada lagi Nehemia yang belum memperkenalkan diri. Ada Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Apakah bisa bergabung Pak dengan audionya? Saya Dedi Ya, dari silakan Pak, Tangerang. perkenalkan diri. Dedi dari Tangerang. Ya, Pak Dedi dari Tangerang. Ya, selamat bergabung Pak Dedi. Ya, lalu ada lagi. Oh ya, ini ya yang tadi Pak Andi. Silakan Pak Andi. Pak Andi bisa memperkenalkan diri? Nah, Sorry lupa buka mic. Saya ya. Andi, rumah di Bintaro, Tangerang Selatan. Saya masih sangat awam untuk dunia AI. Mohon petunjuk dan bantuannya dari rekan-rekan semua dan juga kakak-kakak pembimbing. Ya. Iya, baik Pak Andi. Nanti kita akan ini ya bekerja bersama dan pastinya juga akan saling melengkapi untuk prosesnya juga. Ya, ada lagi mungkin yang belum ya. Rekan-rekan yang belum perkenalan. Ya, saya Oh ya, Junhin. silakan Pak. Saya Junhin silakan, Pak. Di Kalimantan Barat, Singkawang. Wow, jauh juga ya. Ya, ya kirain. Jadi Iya, Pak. kebetulan saya kerja di fotografi dan inilah desain grafis. Mungkin ya, saya tertarik ini bisa gabung juga ya untuk untuk pekerjaan Tuhan ini ya. Mohon bimbingannya lah dengan teman-teman semua ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, berarti udah ada passion media ya Pak ini. Ya, ya. Wah, ya mantap. Masih tertarik. Oke Pak, selamat bergabung agar bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Ya, siap. Iya. Oke, ini sepertinya tinggal ini ya, ada Bu Lina ya, tadi belum ya, Nehemia ya? Iya, terakhir ya, ada Bu Lina, silakan Bu Lina memperkenalkan diri. Bisa dinyalakan dulu audionya. Namanya
Ya, halo, shalom semuanya. Saya Lina dari Jakarta, tapi saat ini saya lagi Iya. berada di Serpong, Tangerang. Iya, selamat bergabung juga Bu Lina. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk perkenalannya. Kita akan bekerja sama ya nanti di dalam pengerjaan AI Content Project ini. Maaf Bu, saya belum Bu, saya ada Bobby Bu. Oh, Iya Bu, maaf, terlewat. Silahkan Ya. perkenalan Pak. Ya, saya Bobby dari Jakarta. Tadi sama dengan Bu Vera, saya suami istri. Saya kebetulan di IT juga, jadi lebih ke biasanya ke software itunya. Mau ikut ya bergabung juga kalau bisa berkontribusi untuk proyek Sabda AI ini. Terima kasih Bu. Saya baru gabung, memang baru mau ikut di tengah tadi pakai akunnya Vera, ibu istri saya gitu. Oke Pak, selamat bergabung Pak. Bisa saya Iya, Pak. bantu, nanti tinggal kita bisa koordinasi gitu Pak. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, pasti akan sangat menolong, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan ini ya langsung saja untuk menjelaskan lebih banyak tentang AI Content Project. Ya, sebelumnya kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, oke. Saya harap sudah terlihat dengan baik ya, jadi sehingga kita bisa mengikuti jalannya pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Jadi ya, sekali lagi selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman semua yang tergabung dalam AI Content Project hari ini ya. Jadi kita ada di kategori AI Content Project yaitu teks dan media pada acara Unhack 2023 Gotong Royong AI for God pada bulan Oktober ini. Nah, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Jadi ada 5 poin. Yang pertama adalah apa itu AI Content Projects, kemudian skill yang dibutuhkan, terus kemudian langkah-langkah pengerjaan. Yang keempat adalah ide-ide proyek, dan yang kelima adalah contoh dan referensi. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu apa itu AI Content Projects gitu. Jadi AI Content Project ini adalah salah satu kategori dari acara ataupun yang kita sebutkan yaitu Unhack 2023 AI for God. Jadi AI Content ini masuk ke dalam kategori yang ada, yaitu di sini peserta bisa bekerja sama ya, peserta bisa bekerja sama, saling menolong dan bergotong royong untuk membuat set atau seri konten teks maupun media dalam berbagai format. Jadi multimedia ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada grafis, audio dan juga video dengan memanfaatkan teknologi AI. Jadi teman-teman tidak bekerja sendiri, tapi saling menolong satu dengan yang lainnya untuk agar bisa menciptakan ya atau membuat seri atau set konten teks maupun media. Nah, terus tujuannya apa gitu? Tujuan dari konten project ini yaitu untuk membangun bersama satu center atau pusat AI Resources Kristen atau ARK untuk Indonesia. Jadi kita akan membuat bersama-sama yaitu untuk menyediakan konten-konten atau media kreatif yang Alkitabiah atau Kristen dan berkualitas dengan lagi-lagi memanfaatkan teknologi AI ini. Gitu. Lalu skill apa saja yang dibutuhkan ataupun yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan sekalian? Ya, ini ada beberapa hal yang bisa yang kita bisa simak bersama ya. Skill yang dibutuhkan yaitu pertama penulis. Jadi pernah menulis, memahami bahasa Indonesia dengan baik dan juga suka membaca. Terus kemudian ada yang kedua adalah penerjemah, jadi mengerti bahasa Inggris dengan baik dan pernah menerjemahkan. Kemudian editor, memahami bahasa sesuai dengan EYD dan lain sebagainya, suka membaca dan mengerti editing. Itu adalah bagian teksnya, bagian teks. Kemudian untuk bagian yang media, ini ada tiga skill yang bisa menolong untuk mengerjakan proyek ini, yaitu adalah desainer. Jadi bagaimana memahami layouting, keseimbangan dan juga komposisi desain, yaitu komposisi warna ataupun ilustrasi dan lain sebagainya itu bisa itu untuk melakukannya. Terus kemudian ada yang media spesialis. Jadi media spesialis ini adalah memahami format-format media
dan teknik-teknik multimedia. Jadi bukan hanya desain saja, tetapi juga ada audio, ada video, karena masing-masing format ini memiliki teknik yang berbeda, dan formatnya ini biasanya masing-masing format itu juga punya karakteristik masing-masing. Jadi skill media spesialis sangat diperlukan. Terus kemudian ada content creator. Nah, di sini content creator untuk apa ya? Melakukan riset atau tahu nih konten-konten yang sedang tren, ataupun pandai juga pandai kreatif dalam membuat konten. Jadi dibutuhkan juga untuk apa namanya bagian konten creator ini. Nah, terus yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya lah, ini gimana kalau misal dari di luar dari 6 yang sudah dipaparkan ini tetap bisa melakukan kerjasama gitu ya, itu untuk melakukan QC, quality control, ataupun juga mengecek, bisa mempromosikan di beberapa media sosial, sehingga proyek ataupun hasil yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ini tidak mangkrak gitu. Jadi terus didistribusikan agar orang-orang juga merasakan berkatnya. Nah, ini ada prinsip kerja, yaitu komitra dengan AI. Nah, apa nih yang dimaksud dengan komitra? Jadi, tadi di Prakata juga Ibu Yulia men-spill ya, bahwa AI ini bukan sepenuhnya mengerjakan tugas-tugas kita, tapi bagaimana menolong sebagai mitra kerja kita, agar kerjaan kita semakin produktif, agar kerjaan kita semakin cepat, ditolong dengan adanya AI ini gitu. Terus kemudian komitra yang pertama yaitu coworker gitu. Jadi rekan sekerja meningkatkan efisiensi, produktivitas. Jadi hal yang bisa dulunya dikerjakan lama, kalau sebagai contoh ya membuat skrip dan lain sebagainya, terus kemudian harus ngedit manual dan lain sebagainya, tapi dengan AI semakin mempercepat cara kerja kita ataupun hasil kerja kita akan semakin lebih baik lagi. Terus ada co-writer, yaitu kerjasama dalam menulis. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu menulis menggunakan AI lebih cepat lagi, akan menghasilkan tulisan yang lebih banyak lagi. Terus ada co-editor, akurasi, efisiensi, dan keterbacaan meningkat. Menggunakan AI yang pintar, kita bisa melakukan editing, entah itu audio, video, ataupun grafis, dengan dengan AI ini bisa kita gunakan. Bahkan ada orang yang ataupun dari kita nggak ada basic multimedianya, dengan AI kita bisa membuatnya. Terus kemudian ada code designer, sama isi dan hasil rancangan baik-baik kita bisa membuat desain-desain yang lebih kreatif, yang lebih interaktif menggunakan AI. Jadi yang perlu ditekankan sekali lagi bahwa AI itu rekan kerja kita, bukan kita tugas-tugas semua serahkan ke AI, tapi yaitu sebagai rekan kerja. Jadi ketika menggunakan AI kita juga harus meneliti lagi nih kerjaan-kerjaan yang AI hasilkan. Nah, terus pertanyaannya kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain, ataupun kita harus mulai dari mana? Kita mau melakukan apa dan sebagainya akan dijelaskan oleh Kak Santi. Ya, jadi kita akan mengerjakan itu selama seminggu ya, karena gotong royong. Jadi ini garis besar pengerjaannya saya bagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama itu brainstorming untuk ide-ide kreatif konten ya. Jadi kita nanti akan sama-sama membuat daftar ide proyek konten gitu. Dan kontennya ini tuh konten yang seri atau set gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa memikirkan gitu ya, ingin bikin apa gitu, sesuatu yang itu berguna gitu untuk gereja, untuk pelayanan, dan terutama untuk masyarakat Kristen ya, supaya mereka juga semakin bertumbuh gitu. Lalu akan ada pembagian tugas atau tim berdasarkan proyek yang dipilih oleh rekan-rekan sekalian. Lalu yang kedua, explore atau co, yaitu kita kerja bareng gitu ya dengan AI. Jadi kita akan membuat prompt sesuai proyek yang sudah kita pilih, lalu kita akan mengeksplor dengan AI. Jadi kita akan bisa membuat artikel, bisa membuat tulisan-tulisan yang lain, bahkan kita juga bisa memanfaatkan ya untuk nanti membuat media-media seperti itu. Untuk prompt dan juga hasil yang Bapak Ibu sudah dapatkan nantinya, itu akan ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Nanti kita akan ada landing page di sana untuk bisa menaruh hasil pekerjaan dari rekan-rekan semua. Tetapi hasil itu kan hasil yang belum kita cek bersama gitu ya, yang belum kita edit. Makanya ada bagian yang ketiga, yaitu untuk checking atau editing dan juga melengkapi. Jadi di tahap ini tuh khusus untuk bisa
mengedit baik itu teks maupun media yang sudah dikerjakan. Plus kita akan bisa menambahi ekstra gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Karena produk juga pasti butuh semacam deskripsi, butuh juga caption seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini nanti akan ada di dalam tahap ini. Lalu yang terakhir yang keempat adalah untuk posting atau upload hasil jadi atau final. Ya kami juga sudah menyediakan tempatnya. Nanti akan ada ini ya penjelasan khusus terkait dengan bagaimana kita akan bisa mengupload konten dan bagaimana langkah-langkahnya itu akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, ini adalah garis besarnya. Padahal kan kita bekerjanya itu kan akan seminggu full gitu ya. Berarti per hari gitu kita harus ngapain nih gitu kan ya pertanyaannya. Ya, dari garis besar ini kami coba detailkan lagi untuk per harinya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk hari ini itu untuk presentasi panduan AI content project yang saat ini sedang kita lakukan dan juga pembagian tugas atau tim ya sejauh yang kita bisa bagi dulu untuk hari ini. Lalu besok Sabtu kita akan brainstorming untuk ide konten kreatif. Jadi kami tetap akan membuka kesempatan gitu ya bagi rekan-rekan sekalian untuk bisa men-sharingkan ide-ide yang teman-teman ingin wujudkan nih di dalam Unhack ini gitu. Jadi kami dari Sabda kami punya usulan gitu ya untuk ide proyek, tetapi kami juga akan mengencourage teman-teman untuk bisa sharingkan juga ide dari teman-teman sekalian. Lalu besok kita juga akan sudah mulai kerja pastinya untuk mengeksplor ide-ide tersebut dengan AI. Lalu untuk hari Senin, Selasa, dan juga Rabu, ini polanya mirip ya. Kita akan pakai pola agile harian. Jadi rekan-rekan yang sudah masuk di dalam tim proyek, misal nih ada proyek untuk Natal gitu ya, misalnya. Natal itu kan produknya pasti juga akan macam-macam ya, mungkin ada artikel, ada renungan, ada audio, ada video, infografik, dan macam-macam ya. Jadi untuk Senin sampai Rabu silahkan untuk rekan-rekan mengeksplor ide tersebut dengan AI, dengan membuat setnya, dengan membuat sekreatif mungkin ya untuk kontennya, dan nanti akan ada tim yang akan mengecek gitu ya, atau mengeditnya. Dan pasti ketika kita mengecek, kita pasti juga akan memberikan evaluasi. Oh, di bagian ini masih kurang untuk ini, atau masih perlu ditambahkan, atau yang lainnya gitu ya. Itu sampai hari Rabu, lalu hari Kamis sebenarnya kita juga masih tetap akan mengeksplor ya untuk membuat konten-konten dengan AI dan juga checking atau editing. Tetapi mungkin kalau evaluasi bisa jadi masih ya, tetapi mungkin tidak sebanyak hari-hari sebelumnya, karena kan ini udah mendekati seminggu ya, jadi mungkin teman-teman sudah lebih bagus gitu ya di dalam menyiapkan kontennya. Lalu untuk hari Jumatnya, kita akan checking untuk beberapa hal yang hari-hari sebelumnya kita sudah bikin dan masih ada mungkin yang perlu di-checking, kita akan cek ya untuk hari Jumat itu. Plus kita akan siapkan untuk kelengkapan produknya gitu atau proyeknya. Jadi teman-teman nanti bisa akan banyak membuat deskripsi, membuat kelengkapan caption, ataupun membuat teaser, ataupun hal-hal yang diperlukan. Plus juga akan mempersiapkan presentasi dari proses selama kita mengerjakan gotong royong ini. Jadi kan karena kita ini ya perlu sharing juga kan ke rekan-rekan yang lain ya, supaya kita bisa saling melengkapi juga. Oh, ternyata di AI Content Project itu prosesnya seperti ini. Ternyata ada kesulitan ini, atau mungkin ada hal-hal yang menarik, yang berkesan gitu, yang nanti perlu di-sharingkan. Dan pasti hasilnya, karena kan juga hasilnya harus bisa kita nikmati juga. Lalu hari Sabtunya ini adalah presentasinya ya, presentasi apa yang sudah kita kerjakan selama 1 minggu ini. Ya, ini untuk timeline-nya. Nah, kami dari Sabda sendiri juga sempat memikirkan ya untuk mengusulkan ide-ide proyek yang mungkin akan kita bisa kerjakan. Dan lalu di sini kita ada Natal gitu ya. Jadi ini ada seri infografis Natal misalnya, kita bisa bikin dramanya, kita bisa bikin cerita, pelajaran, aktivitas, kuis gitu ya. Dan banyak jenis yang lainnya lagi. Lalu juga kita bisa bikin renungan nih, seri gitu ya, renungan dalam sebulan gitu. Misalnya renungan dengan topik tertentu, atau mungkin renungan untuk bisa mempersiapkan nih untuk pranatal gitu ya. Jadi supaya kita bisa mendalami Natal dengan lebih lagi. Nah, kita bisa siapkan nih bareng-bareng gitu ya. Lalu kita juga bisa membuat kartu-kartu tokoh misi, tokoh Kristen, ataupun tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Juga kita bisa siapkan
seri bahan pelajaran atau dasar kurikulum maupun terkait dengan training. Nah, ini bagi rekan-rekan nih yang suka dengan cerita-cerita juga bisa untuk mewujudkan nih ada cerita-cerita pendek atau panjang atau bahan-bahan yang bisa dipakai untuk sekolah minggu. Ya, masih ada banyak lagi termasuk Jesus Film Project ya. Jadi ini 4x4 ini sangat uh, baik sekali untuk bisa dipakai untuk gereja maupun sekolah ya untuk bisa melayani dengan lebih baik. Ya, ini ide-ide yang kami berikan. Mungkin Nehemia bisa memberikan contoh supaya teman-teman punya gambaran lebih jelasnya gitu ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini ada contoh ya. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara sekalian masih kebingungan nih. Nanti hasil jadinya seperti apa nih? Atau bentuknya nanti akan seperti apa? Nah, dari kami akan menyediakan beberapa contoh yang sudah ada gitu untuk sebagai gambaran ya. Nanti kira-kira hasil jadinya itu akan seperti apa. Nah, kalau untuk media sendiri akan ada tiga ya, akan ada tiga hasil atau tiga format yang akan dihasilkan. Mohon maaf interupsi Yaitu sebentar ya. Mohon lebih cepat lagi ya karena waktunya sudah mepet. Mungkin 3 menit lagi bisa diselesaikan untuk presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Melisa sudah mengingatkan. Jadi untuk grafis ya, di grafis ada beberapa ada beberapa hasil. Jadi ada quote ayat, carousel, grafis edukasi yaitu FBI, how to, fakta Alkitab, biografi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada audio yaitu audio renungan, audiobook, audio podcast dan audio spektrum. Kalau video ada beberapa, tapi di sini ada dua, yaitu video edukasi, bisa 10 menitan untuk video edukasi, dan kemudian ada video singkat, versi 1 menit untuk Reels, YouTube Shorts, dan TikTok. Jadi ini untuk di media sosialnya. Nah, ini untuk konten teks ya. Silahkan Mbak Santi. Ya, ini contoh aja untuk kami pernah membuat infografik 7 perkataan salib dengan memanfaatkan AI. Jadi kami mencoba mengobrol gitu ya dengan AI, mulai dari bisa nggak bikin infografik sampai akhirnya kami meminta AI untuk bisa menyajikan gitu ya konten 7 perkataan salib atau 7 perkataan terakhir Yesus untuk menjadi konten infografik. Nah, ternyata AI juga bisa menyajikannya, tetapi kami tidak menerimanya langsung mentah-mentah terus kita pakai ya, tetapi tetap kita perlu edit dan perlu kita sesuaikan lagi begitu ya Nehemia. Ya, ini adalah hasil dari yang teks tadi ya Bapak Ibu. Dari teks kita sesuaikan hasil grafisnya seperti ini itu. Jadi teks-teks yang sudah minta pertolongan AI ya untuk membuatnya, terus kemudian ada beberapa layouting yang dilakukan, terus kemudian untuk grafis dan lain sebagainya juga menggunakan AI juga untuk bisa mencari ilustrasi yang tepat gitu untuk poin-poin setiap isinya. Dan ini adalah hasil lain dari AI ya, AI teks dan juga grafis yang sudah dihasilkan itu tadi. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari grafisnya, dan ini dari renungan multimedia yang mungkin teman-teman sudah ada yang mengikuti juga beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian ini sebentar, ada audionya, misalnya nggak ada suara. Sebentar ya, saya izin stop share. Ya, ini untuk audionya di sini. Sesuai ajaran agama yang diterimanya masing-masing. Ya, ini untuk audionya. Terus kemudian untuk video juga ada format potret ya, agar bisa di-share di media sosial ya. Maaf kalau itu agak cepat karena waktu. Terus kemudian ini ada kutipan ya. Kutipan kita membuat ringkasan dari renungan, kemudian akan dibuat teksnya, ringkasan meminta AI untuk meringkasnya, terus kemudian akan ada kutipan-kutipan, terus kemudian ada audionya juga, kemudian menggunakan AI text to speech yang menolong agar bisa mengonvert dari teks kepada audio. Ini adalah contoh untuk kutipan klip dengan AI-nya, dan ini menolong untuk membuat konten dengan ChatGPT dan lain sebagainya akan dengan per masing-masing bagiannya. Nah, ini adalah referensi yang bisa dilihat ya bersama-sama. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Jadi mohon agar ada beberapa pertanyaan ya untuk menolong biar lebih memperjelas lagi. Silakan. Iya. Jadi tadi linknya itu, halo. Ya, Pak. Yang tadi di sharing lagi link-linknya itu tadi yang terakhir gitu. Ya. Yang di PowerPoint-nya. Ya, nanti
rekan admin Admin juga akan bisa ini ya, bisa membagikan share. ya, Pak. Bisa di-sharekan nanti di kolom chat ya untuk referensinya. Ya, jadi Oke, makasih. kan iya. Iya, Pak. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan bertanya. Dan tadi kami juga sempat ini ya men-sharingkan ide-ide proyek yang dari kami, tetapi dari rekan-rekan besok silakan untuk brainstorming lagi ya untuk esok hari. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang berminat untuk ini, untuk bisa join di dalam proyek ini, silakan bisa ditulis saja di kolom chat gitu ya. Oh, saya pingin nih bisa bikin kartu-kartu tokoh misi misalnya. Silakan saja ditulis, nanti rekan saya Melisa akan mencatatkannya. Iya. Ya. Untuk lebih detailnya besok akan lebih detail ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi masing-masing proyek ini akan dijelaskan esok pagi, yaitu di workshopnya, dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya ide nih, mungkin kepikiran proyek apa nih yang bisa diangkat dalam kerjasama ini juga bisa gitu. Jadi bisa sama-sama dikerjakan. Seperti itu. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Ya, silakan Pak Dedi. Begini ya Pak ya, yang disebut kerjasama itu nanti menghasilkan outputnya satu proyek atau masing-masing peserta harus buat satu proyek itu? Bisa bermacam-macam Pak. Jadi gini, setiap orang nanti bisa ikut di dalam proyek konten tertentu gitu ya. Misal ada yang tertarik nih bikin Natal, ternyata yang pengen bikin tentang Natal itu ada 5 orang gitu ya. 5 orang ini bisa bareng-bareng, bisa jadi satu tim gitu ya di AI Content Project ini. Jadi ada yang mungkin siapkan renungannya, atau mungkin ada yang siapkan, oh aku mau coba ini bikin audio dari tadi renungan yang sudah kamu dapat misal. Nah, seperti itu Pak. Jadi bisa bermacam-macam. Jadi di dalam kategori AI Content Project ini tidak hanya satu project saja yang dihasilkan, enggak, bisa banyak Pak. Begitu. Oke. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Ya. Pak Andi silahkan. Ya, makasih. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Andi? Kami belum mendengar suara Pak Andi. Apakah ada sedikit masalah Pak? Halo, bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Silakan Pak. Iya. Pertanyaan saya ini sih terkait dengan teknis. Nanti untuk pengerjaannya, apakah kita akan menggunakan satu tools AI atau beberapa tools AI, dan itu apa aja? Misalkan ChatGPT di combine dengan misalkan yang untuk video atau apa? Mungkin bisa dijelaskan. Makasih. Oke Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk teks ada beberapa rekomendasi mungkin yang disarankan, misal ChatGPT, Perplexity, ada Bard dan lain sebagainya, itu untuk menolong dalam teks gitu. Tapi untuk grafis, video dan audio itu dan juga ada format-format yang ada itu, semisal audio kan nanti kita bisa itu tadi ya pakai text to speech, text to speech AI, dan juga misal video bisa pakai CapCut dan lain sebagainya. Untuk grafis bisa pakai Canva itu. Jadi jika teman-teman bisa ada AI yang bisa mengcover pekerjaan itu, bisa digunakan gitu. Daripada ketika dari kami menyarankan tools ini tapi Bapak Ibu tidak bisa menguasai, kan malah sulit lagi gitu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara punya toolsnya dan bisa mengerjakan proyek itu, bisa digunakan gitu Pak. Oke. Kalau gitu boleh minta tolong kakak, maksudnya gini loh, di list aja yang kayak tadi kakak ngomong, misalkan untuk teks apa aja, kemudian untuk grafis apa aja, untuk video apa aja. Jadi itu mungkin akan lebih membantu dari teman-teman semua, jadi terarah pakai yang sudah memang tinggal di combine atau apa. Jadi bukan kalau satu tim si A bikin pakai ini, si B bikin pakai ini, kan belum tentu bisa di combine at the end. Itu sih maksud aku sih. Thank you. Oke Pak Andi, terima kasih. Nanti dari kami akan list tools rekomend yang sudah kami gunakan ya. Kami gunakan agar ketika ada kesulitan, kami dari PJ juga bisa menolong. Terima kasih Pak. Ya, mungkin sedikit menambahi gitu.
Ya, meskipun nanti kami memberikan beberapa rekomendasi untuk alat AI-nya, tetapi tidak menutup kemungkinan silahkan rekan-rekan semua ya untuk bisa mengeksplor Bereksplor. juga, karena kan kita juga ini ya bisa belajar juga. Siapa tahu ada alat AI yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu juga akan sangat menolong nantinya. Ya. Iya betul Bu. Kalau aku sih lebih ke arahnya kalau kita ngalami kesulitan atau itu dengan tim dari Sabda kan yang udah biasa pakai mungkin jadi kita jadi bisa nambah proses learning bukannya jadi malah bingung kalau kedua belah pihak nggak pernah pakai. Iya Pak. Iya Pak. Siap Pak. Terima kasih sarannya. Thank you. Oke. Ya silakan Ibu Taruli. Ya kita waktunya tinggal sedikit ya, mungkin bisa lebih cepat. Ya, mau tanya, setelah selesai nanti konten ini, apakah disampaikan di channel mana gitu? Misalnya kita udah buat konten, desain, video, audio gitu ya kan? Apakah itu dibuatkan di mana? Channel siapa? Kebenaran saya juga punya channel sendiri gitu. Apakah itu diberikan ke Sabda? Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Jadi kita ketika membuatnya nanti, kita sudah ada satu tempat ya landing page untuk bisa menaruh hasil kerja dari rekan-rekan semua, dan nanti kita juga akan bisa mengeceknya gitu ya. Rekan-rekan nanti juga bisa masuk di dalam tim checking ya. Jadi kita akan bisa sama-sama melihat konten-konten mana yang masih perlu dicek gitu. Nah, nanti dari situ kita akan cek, dan nanti untuk hasil finalnya pun kami juga sudah sediakan tempatnya di landing page. Jadi semua sudah akan ada di dalam satu pusat gitu ya, supaya nanti kita sama-sama bisa jelas gitu ya, semua yang sudah kita kerjakan ada di sana. Ya. Untuk alamatnya tadi di presentasi kami sudah dicantumkan, tetapi akan lebih jelas lagi nanti karena kita kan akan ada WA group ya. Jadi nanti kita akan bisa lebih intens lagi di sana untuk menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan. Ya. Oke, Bu. Ya, rekan-rekan yang lain, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, boleh satu orang lagi mungkin karena waktu juga sudah hampir habis. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, rekan-rekan sudah ini tulis ya di chat gitu, mungkin tertarik dengan proyek yang mana tadi, bisa untuk dijadikan referensi juga supaya besok ketika kita brainstorming kita juga sudah tahu ada siapa saja gitu ya yang sudah ingin mengerjakan proyek tertentu gitu ya. Ya, ini sudah ada Pak Andi juga tertarik ya untuk proyek Natal. Ya, karena kita sebentar lagi juga akan ini ya Natal, jadi perlu disiapkan sejak dini supaya bisa langsung dipakai nantinya, ya kan ya nih untuk gereja, untuk rekan-rekan semua gitu ya. Ya, ada lagi mungkin? Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah tidak ada, kami harap ini bisa jadi dasar ya untuk kita ngerti nih kita mau ngapain dalam seminggu ke depan, dan kami juga menghimbau besok datang lagi di workshop. Harus datang ya, harus datang jam 9 pagi esok hari waktu Indonesia Barat. Nah, di sana kita akan brainstorming bersama-sama tentang masing-masing proyek lebih detail ataupun usulan dari Bapak Ibu Saudara sekalian akan membawa proyek apa untuk kita bisa kerjakan. Jadi dari kami mengucapkan selamat datang sekali lagi dan semangat untuk seminggu ke depan. Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat dan kuat ya untuk kita ya betul sama-sama mengerjakan proyek ini dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengajak rekan-rekan masih dibuka pendaftarannya ya sampai malam ini ya. Sampai malam Jadi silakan saja untuk mereka bisa bareng-bareng dengan kita untuk bergotong royong. Ya. Sekian dari kami. Ya, terima kasih. Dari kami terima kasih. Silahkan kembali ke main room ya, Mbak Santi. Terima kasih. Progress. Ya, halo Bapak Ibu semuanya, sudah kembali ke main room semua atau masih ada yang di breakout rooms? Kayaknya sudah semua ya. Oke, gimana nih?
setelah mendapatkan penjelasan di ini breakout room sudah tambah jelas atau tambah pusing nih Bapak Ibu Saudara sekalian? Tambah jelas, Kak. Tambah jelas kan Tambah ya. semangat kita. Oh, tambah semangat. Wah, puji Tuhan. Pak Christian sudah semakin jelas, Pak? Di breakout room tadi kami lagi ngobrol, tiba-tiba putus langsung otomatis balik ke sini. Jadi diskusi Karena kami belum waktunya habis. selesai. Oke, iya. Nggak masalah karena besok kita masih akan ada workshop untuk masing-masing ini ya, masing-masing kategori. Jadi nanti dalam masing-masing kategori kita akan bisa lebih banyak bertanya lagi, lebih banyak coba lagi gitu ya, sehingga nanti untuk kerja barengnya akan lebih lancar dan lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya masih mau memperdalam lagi, kita masih bukalah nanti malam ya. Jadi kami juga mengundang lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya waktu, nanti malam mau ikut lagi, join lagi supaya lebih mantap lagi persiapannya, please join karena nanti malam itu adalah pembukaan yang official ya, yang resmi untuk Unhack 2023 ini. Ya, jadi sekali lagi kami menginformasikan secara resmi untuk Unhack 2023 ini akan dibuka nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kurang tahu mungkin ada yang belum mendaftarkan diri dan ternyata tertarik ya setelah mengikuti tadi masuk ke dalam breakout rooms dan ternyata tertarik untuk bisa mendaftarkan diri. Silahkan mendaftarkan diri. Kami masih buka pendaftarannya di bit.ly/form -unhack ya. Kami membuka kesempatan sampai nanti malam. Jadi jangan ketinggalan, jangan sampai formnya ditutup baru nanti mendaftarkan diri gitu ya. Jadi silakan kami undang. Lalu jangan lupa setiap peserta dari Unhack 2023 ini wajib mengikuti workshop AI Gotong Royong besok ya. Pada tanggal 14 Oktober, itu hanya 3 jam aja Bapak Ibu Saudara sekalian, pukul 9 sampai pukul 12 siang. Nanti di dalam sana akan lebih intens lagi beberapa informasi tentang proses kerjanya, alur kerjanya, bahkan mungkin sudah ada pembagian proyek ya, pembagian tugas, ya besok sudah akan mulai dibicarakan secara intens, akan ada mungkin ada sedikit hands on ya, pelatihan-pelatihan, mungkin yang belum tahu cara membuat prompt yang baik ya, mungkin ada beberapa juga akan mendapatkan pelatihan itu dari dari PJ-nya atau saling belajar. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gunakan waktu yang sangat berharga besok ya, pukul 9 sampai pukul 12 siang untuk workshop AI dan gotong royong bersama yang akan kita mulai. Ya, lalu juga saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa hadir dalam AI dan AI Talks seri AI Forget. Judulnya adalah AI dan Gereja. Saya harap semua juga bisa mengikuti acara ini karena sangat penting. Kenapa kita melakukan Unhack 2023 ini? Tujuannya ini adalah supaya kita bisa bersama-sama juga menjadi sebagai anggota tubuh Kristus ya, sebagai bagian dari gereja juga bisa membangun gereja pada masa depan ya. Bagaimana dengan AI ini kita bisa menggunakan untuk pekerjaan Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan dalam gereja. Kita bisa mulai dari gereja kita masing-masing dulu gitu ya. Nanti akan diselenggarakan hari Senin tanggal 16 Oktober pukul 10.30 sampai pukul 12 siang. Silahkan nanti bisa mendaftarkan diri di bit.ly/sabda-AI. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, acara ini gratis dan jangan lupa juga untuk bisa nanti bersama-sama sharing keseruannya ya, berkatnya dalam proses Unhack ini dalam acara Sabda Unboxing tanggal 19 Oktober pukul 1 sampai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan nanti bisa ikut. Peserta yang ingin sharing nanti bisa menghubungi admin atau bisa menghubungi PJ-nya ya. Bisa Instagram Live untuk bisa ngobrol bersama dengan kami tentang keseruan dan berkat mengikuti Unhack 2023. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga teman-teman panitia dengan para PJ dari masing-masing proyek dan seluruh staf Yayasan Lembaga Sabda mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir dalam pembukaan soft opening untuk Unhack 2023 membangun bersama AI Christian Resources Center untuk Indonesia ya, dan harap semua yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi semangat, menjadi dasar untuk
bergotong royong selama 1 minggu ini. Kita akan berdoa kiranya Tuhan menolong kita, menuntun kita dan memelihara kita. Saya juga ingin mengingatkan bahwa panitia juga memiliki grup doa ya. Jadi misalnya nanti ada Bapak Ibu Saudara sekalian juga ingin turut berdoa atau ingin membagikan pokok doa sehubungan dengan pelaksanaan Unhack ini, bisa juga kontak atau bisa taruh di dalam kelompok besar. Kita akan bersama-sama mendoakan begitu. Ya, oleh karena itu saya akan memohon ya untuk hari ini kita akan menutup soft opening untuk Unhack 2023 ini di dalam doa. Oleh karena itu saya minta kesediaannya untuk Ibu Dona, bisakah memimpin kita di dalam doa penutup, Ibu? Ya, baik. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami. Bukti nyata kasih-Mu Tuhan, kami boleh mengikuti acara seminar, webinar ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan sedang menyediakan memperlengkapi kami sebagai seorang pelayan di dalam era zaman sekarang ini Tuhan dengan AI. Tuhan Yesus berkati kami, tolong kami Tuhan untuk menggunakan kesempatan ini untuk diperlengkapi ya Tuhan. Terima kasih buat tim Sabda yang mengadakannya. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan di tim Sabda ini Tuhan. Urapi mereka, hikmat, bijaksana, kekuatan, kesehatan Kau limpahkan bagi mereka Tuhan. Agar semakin Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan semakin anak-anak Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan semakin Tuhan mengikuti zaman di dalam pelayanan dan semakin teguh Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat tim Sabda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan sebentar malam untuk mengikuti lagi kembali webinar AI ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri hikmat marifat kepada kami untuk siap mengikuti seminar dan siap diperlengkapi. Biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati ya Tuhan para tim Sabda. Berkati mereka Tuhan untuk semakin Tuhan Engkau pakai Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dona. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah mengikuti acara soft opening untuk Unhack 2023 ini. Silahkan kami undang lagi untuk join nanti malam untuk hadir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan kami kirimkan juga ke WhatsApp grup untuk kelompok besar ya. Dan silahkan jika ada pertanyaan, WhatsApp grup juga sudah dibuka untuk kelompok besar. Jadi bisa juga melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya di sana. Sementara nanti untuk yang grup kecil mungkin nanti akan diinformasikan ya, bisa akan dibuka kapan. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa aktif di dalamnya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dalam acara nanti malam dan juga workshop besok. Tuhan Yesus memberkati, salam AI.